Halo teman-teman, Envy Talk, through the power of environment, we talk. Selamat datang di episode kali ini. Seperti biasa nih, kita akan ngobrol terkait isu-isu lingkungan dan juga pengalaman inspiratif dari figur-figur yang bergerak di bidangnya. Nah, hari ini kita udah kedatangan tamu yang spesial banget nih. Beliau juga eksis di sosial media nih. Pasti mungkin dari wajah-wajahnya nih, mungkin teman-teman Envy Talk sendiri udah pada familiar nih sama mukanya. Jadi, langsung aja aku sambut Mas Denian Rustanto. Halo. Nah, mungkin aku sedikit ngejelasin latar belakang Mas dulu Iya, ya, boleh. Mas. Ya, jadi Mas Deni ini merupakan lulusan S1 dari Teknik Lingkungan. Nah, angkatan 2008 ya Mas waktu itu ya, Mas. Masuknya 2008. Ya. Ya. Untuk lulusnya 2013. 2013. Nah, ya. Nah, terus sekarang katanya juga lagi menempuh S2 ya, Mas, di Ya. jurusan biologi. Sekarang sedang studi di biologi S2. Oke. Kayaknya cinta banget nih ya Mas sama ITS nih. Dilihat-lihat nih. Dari S1 di ITS terus S2 lanjut ITS juga nih. Ya, dulu sebenarnya berencana S2 di tempat lain, cuman karena ada eh, mendapat amanah sesuatu di Surabaya, jadi ya udah S2 di Surabaya aja gitu. Oke. Jadi emang asli Surabaya ya Mas? Asli Surabaya. Asli Orang tua Surabaya. juga Surabaya? Orang tua juga Surabaya. Oh, Asli. oke. Berarti emang arek Surabaya banget nih ya? Oke, untuk pengalaman di bidang karir nih Mas juga udah kayak banyak banget ya Mas kalau saya lihat-lihat nih ya. Jadi yang pertama mungkin saya sebutin dulu ya Mas. Ya, boleh. Nah, jadi untuk Mas Denny sendiri nih merupakan Project Director dari PT Guse Strategic Indonesia dan juga memegang sebagai komisaris utama di PT Sang Pamuput Kamulian, komisaris utama juga di PT Emolab Research Indonesia, dan ada beberapa pengalaman organisasi juga ya Mas Ya, ini. betul. Jadi mungkin aku sebutin juga ya teman-teman, biar nanti teman-teman lebih mengenal banyak nih terkait Mas Denny dan kita juga bisa dapat insight-insight dan ilmu dari Mas Denny sendiri. Nah, yang pertama itu ada Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia di Kota Surabaya dan juga menjadi Komite Ekonomi Inklusif bidang UMKM Dewan Pengurus Nasional Apindo dan Wakil Ketua Komite Hilirisasi Sumber Daya Air bidang pengembangan industri strategis Kadin Indonesia, dan yang terakhir Departemen Kerjasama BUMN, BUMD, BUMS, IK, ITS, PW, Jatim. Ya, Gitu ya betul. Mas. Wah itu Kurang banyak lebih, banget sih, kurang aku lebih. sampai nggak nafas deh Mas kayaknya ngomongnya, saking banyaknya. Oke, mungkin kita akan bicara santai dulu ya Mas. Ya, Kalau misalkan ini kan kita sekarang ada di RBC ya Mas. ya RBC. Nah itu gimana sih Mas kalau misalkan Mas lihat tackling yang dulu dan yang sekarang gitu di zamannya Mas yang dulu dan yang sekarang tuh perbedaannya apa yang Mas lihat nih? Eh, Sejauh ini sih tadi saya lihat lebih rapi ya, lebih rapi, terus apa namanya, banyak fasilitas baru juga dulu. Terutama yang terlihat itu tempat-tempat duduk yang di apa, tempat untuk kita ngerjakan tugas tuh nggak sebanyak sekarang. Dulu di deket parkiran yang sebelahan sama teknik sipil ini dulu masih rungsep lah apa ya istilahnya. Oh iya, Belum masih banyak ya, yang masih nggak lurus gitu banyak ya. tumbuhan-tumbuhan liar gitu. Terus sekarang sudah lebih rapi. Terus ya yang kelihatan mencolok sih ini sih apa namanya, apa ya ini nyebutnya, yang tempat tempat duduk di luar yang untuk ngerjakan tugas ini. Yang di Iya, pinggir-pinggir yang di ini ya Mas. pinggir-pinggir ini lebih banyak sih. Oh iya. Kalau dulu kita Koridor-koridor. rebutan kalau dulu. Jadi kalau mau ngerjakan tugas di kampus tuh kita rebutan sama kakak kelas sama adik kelas. Oh iya, tapi kerjanya juga di luar Di sini luar Mas situ berarti. juga, di luar situ juga. Oh, dulu tetap ada balbeng nggak Mas yang di belakang sini? Yang apa namanya? Balbeng. Balbeng Jadi tuh. Oh, belum, nggak ada dulu, oh nggak balbeng ada. nggak ada. Oh jadi emang ngerjain tugasnya di Iya, koridor sama sini di ya? depan RBC ini dulu ada meja besar. Ada 2 meja besar dulu di depan RBC ini. Oke. Terus RBC-nya juga nggak seluas ini. Hmm. Dulu ada sekatnya saya ingat saya di sini di dekat AC ini ada sekatnya. Jadi tempat mejanya sendiri, buku-bukunya ditaruh di dalam sekat itu terkunci. Jadi supaya nggak hilang sih mungkin dulu waktunya. Berarti udah beda jauh banget ya Mas ya? Ya lumayan jauh sih bedanya. Lebih rapi sekarang. Oke. Berarti keren ya sekarang teknik lingkungan tambah keren ya?
Nah, mungkin masih seputar tackling nih Mas. Ya, Apa sih motivasi awal Mas untuk masuk jurusan teknik lingkungan? Kalau boleh tahu. eh motivasi awal sebenarnya eh dulu ketika ketika SMA itu sebenarnya aku pengennya jadi dokter, Mbak. Oh, jauh ya Mas? Sebenarnya jauh sebenarnya pengen jadi dokter. Jadi beberapa kali tes psikologi itu hasilnya kebanyakan mengarahkan aku jadi dokter. Cuman karena di keluarga tidak ada yang jadi dokter gitu ya, mungkin pada saat itu ya kita sebagai anak kan nurut sama orang tua ya. Iya. Apa, keluarga kita nggak ada yang dokter, nanti kamu belajar dari siapa gitu, keluarga aja. Kebetulan orang tua saya teknik kimia, lulusan ITS juga, dan ITS juga. Nah terus saya diarahkannya masuknya teknik kimia awalnya. Cuman saya kurang apa ya, bukan nggak bisa ya, tapi kurang favorit lah, pelajaran kimia itu kurang favorit. Terus saya memang pelajaran yang paling favorit itu biologi. Saya Emang pelajaran yang suka paling favorit biologi. Terus akhirnya ya udah, teknik apa yang masih berhubungan ada dengan ya biologi. masih berhubungan, ada biologinya. Terus ada menggambarnya juga, karena kan kalau masuk biologi MIPA kan tidak ada gambar teknik ya. Gartek ya kalau kita bilang. Iya, Gartek. Nggak ada garteknya kalau biologi MIPA. Jadi ya satu-satunya yang paling mendekati teknik lingkungan. Dasarnya itu dulu. Terus ketika melihat jurusan teknik lingkungan di saat itu 2007 ya berarti ya, karena kan persiapan kan. Itu teknik lingkungan nggak sefavorit sekarang dulu. Tapi saya ngelihat masa depan sih di jurusan ini, karena isu-isu pada saat itu, isu-isu lingkungan, global warming di awal tahun 2000 itu kan sudah mulai naik ya. Ya. Sudah mulai naik, lalu jurusan yang menjawab isu-isu lingkungan tersebut ya menurut saya salah satunya teknik lingkungan. Yang paling relate lah. Kita mengolah air, mengolah sampah, udara, terus ada tanah. Itu kan ya di teknik lingkungan. Jadi saya rasa kalau aku belajar teknik lingkungannya sekarang, mungkin Kedepannya 10, nanti. 20, 30 tahun lagi aku udah siap. Jadi aku mau mempersiapkan diri untuk tantangan yang di masa depan, istilahnya seperti itu. Oke. Udah sangat visioner sekali nih ya. Berarti dari dulu, dari awalnya. Dulu rata-rata teman-teman masuknya di teknik informatika. Oh, iya iya iya. Karena kan pada saat itu juga dulu kan dua, Mbak, di awal 2000 itu yang benar. naik dua, yang paling naik itu Digitalisasi gitu. digitalisasi, lalu komputer semua itu semua, makanya teman-teman pada masuk jurusan paling favorit waktu itu teknik informatika. Informatika. Jadi tapi menurutku pada saat itu kalau saat ini favorit belum tentu di masa depan favorit. Pada itu mikirnya kayak gitu. Jadi apa yang kira-kira di masa depan favorit sehingga aku sudah duluan nih belajar ilmunya. Oke oke oke. Yang tak pikirkan waktu itu kayak gitu. Oke oke, berarti wah visioner sekali. Nah, mungkin kalau boleh sharing sedikit nih Mas, apa sih Ya. mata kuliah di Tekling yang paling berkesan atau paling favorit gitu buat Mas ini? Yang paling berkesan itu eh AMDAL sih. Oh, AMDAL, AMDAL ya AMDAL. Mas. Kenapa tuh Mas? AMDAL karena kalau berkesan ada banyak ya, Mbak. Kalau berkesan karena dosennya itu AMDAL dulu sama Pak Razif dulu. Nggak tahu masih ngajar nggak ya Pak Razif ya? Setahu saya enggak Sudah sih enggak Pak ya? Razif. Sudah pensiun ya? AMDAL itu karena itu kerjanya kelompok kan. Oh, Kita kerjanya iya kan iya. kelompok Buat AMDAL. proposal gitu ya. Iya kan kita membuat kajian AMDAL itu kan. Timbulan-timbulan apa segala macam kan itu eh, dampak lingkungan, dampak analisisnya itu kan kerjanya kelompok. Dan itu di pekerjaan yang lain kan rata-rata kita kerjanya individual kan, tugas Iya besarnya. betul. Iya. Hanya AMDAL sama sampah apa ya kalau nggak salah ya. Sampah individual atau Kalau di kita individual. individual sih ya, sorry, berarti hanya AMDAL setauku. Bener. Yang kita berkelompok gitu. Jadi ya menyatukan beberapa kepala orang-orang yang pintar ya, istilahnya kalau kita ngomong anak ITS pasti pintar-pintar lah.
Jadi orang pinter jadikan satu ini. Iya, iya. Itu yang Pasti banyak. banyak Iya, otak-otak yang kadang ini, males, iya, kadang iya. bertengkar, kadang tunjuk-tunjukan siapa yang mau presentasi dan segala macam kayak gitu-gitu. Itu sih yang agak-agak apa? Ya karena ini tugas besar ya. Kalau berkelompok tugas kecil kan ya biasa lah. Iya. Tuh. Kalau tugas tugas besar yang individual yang paling berkesan tuh plumbing sih. Oh, Saya ngulang 4 kali plumbing. wow. Tapi plumbing waktu itu matkul wajib ya berarti? Matkul wajib. Soalnya kalau sekarang tuh matpil dan dia Oh, 2 gitu. SKS, jadi dia udah nggak ada tubesnya lagi. Mungkin teman-teman MVTalk nih Oh. penasaran nih dulu plumbing di zamannya Mas Denny gimana nih? Dulu plumbing itu ada tugas besarnya. Dulu yang ngajar masih Pak Hariwiko dulu. Pak Hariwiko itu senior ya. Iya. Dan orangnya memang pada saat saya masuk dia sudah salah satu dosen senior. Jadi ya beliau kayaknya nyentrik dan apa? Dia punya penilaian sendiri lah terhadap mahasiswanya. Jadi yang kelihatannya rajin itu belum tentu nilainya lebih bagus daripada yang kelihatannya malas menurut dia. Paham, paham. Yang penting logika berpikirnya masuk, apa? Problem solvingnya sesuai masuk, ya apa namanya? Menurut dia ya sudah bisa lebih bagus nilainya daripada yang apa ya kalau kita ngomong yang kutu buku itu bisa jadi tidak lebih bagus nilainya daripada yang kelihatannya malas. Jadi itu yang serba random ini yang Iya, iya, iya. terus orangnya ngajarnya itu sebenarnya ngajarnya cukup jelas, cuman apa ya karena gayanya yang apa ya, yang sangar lah istilahnya, jadi teman-teman kadang takut apa segala macam. Dan saya ngulang 3 kali, 3 atau 4 kali ya, 1, 2, 3, 4 kali saya ngulang 4 kali Waduh, banyak juga sampai ya. ngulang semester 9 itu saya kan harusnya 8 semester ya. Saya nambah 1 semester cuma untuk ngulang plumbing aja. Wah, karena plumbing itu ya, pantesan berkesan banget Nyantol. ya. Iya, Ada iya, mata iya. kuliah nyantol. Heeh. Itu. Walah. Ya, waktu itu berarti ada asistensi gitu juga Ada ya? asistensinya, ada asistensinya. Terus kita kan pada saat itu ya kalau saya tuh plumbing itu kita karena pada saat awal tahun 2000-an itu kan high rise building kan baru awal-awal ya. Jadi apartemen-apartemen tuh baru pertama muncul. Jadi kita diminta untuk membuat plumbingnya apartemen, mall, kebanyakan seperti itu. Oh, berarti udah langsung penerapan secara nyata gitu ya? Penerapan secara nyata jadi gedung 30 lantai, ya, gedung 20 lantai itu nanti plumbingnya seperti apa. Atau mall misalnya dengan toilet yang banyak dan mencar-mencar, nah itu nanti yang efektif gimana plumbingnya kayak gitu-gitu. Langsung diterapkan. Iya, iya. So sekarang pilihan ya enak ya. Iya, sekarang pilih. Sampah masih wajib. Masih wajib Oh kalau iya. sampah. Sampah kan ada tugas besarnya juga kan. Iya, ada. Oke. Nah, kalau selama kuliah juga nih Mas, kan seperti yang kita ketahui nih, anak ITS kan ada julukan Isoturu Sangar nih ya Mas. Dan pasti tuh kita tuh sebagai anak teknik mesti membagi time management yang baik kan Mas, karena akademik kita juga berat. Iya, betul. Terus di luar itu kita punya waktu luang juga nggak cukup banyak ya Mas, Iya. untuk upgrade skill nih misalkan. Iya. Nah, gimana cara Mas untuk bisa memiliki time management yang baik, tapi juga bisa nih Mas upgrade skill, bukan hanya yang hard skill, tapi juga yang soft skill. Mungkin di Oke. organisasi, atau di kegiatan lainnya seperti pengabdian masyarakat, atau semacamnya gitu, ada nggak Mas pengalaman? Jadi kalau dulu karena keluarga juga dari ITS ya, jadi sudah di-spill gitu. Oh, Maksudnya iya, bacemannya dari keluarga iya, gitu. baca dari di spill-spillnya itu cuman gini apa? Nanti semester akhir itu kamu nggak akan punya banyak waktu, dia bilang. Mereka bilang semester 7 dan 8 itu pasti sibuk-sibuknya. Oh, iya. Ya, Nyiapin dan TA ternyata gitu ya. terbukti waktu tugas akhir itu pasti sibuk-sibuknya, dan terbukti memang pada saat tugas akhir, karena tugas akhirku itu pengolahan limbah. Dulu kan aku membuat biofilter itu Air limbah ya berarti? air limbah. Aku dulu tugas akhir kan biofilter, air apa, laundry, cucian laundry. Iya, iya, iya. Cucian laundry itu kan aku baru bisa ambil sampel, kan aku harus masukkan apa, jerigen itu jam 7 pagi.
baru bisa ambil sampel kan sekitar jam 11 atau sampai sampai sore kan, karena kan selesai laundryan jam segitu. Lalu aku harus proses di biofilterku kan. Biofilter kan ada, kita kan ada jamnya ya, 6 jam, 8 jam, 12 jam. Kan nanti kita lihat perbedaannya kan, apa removalnya kayak gitu-gitu. Berarti bisa dihitung aja misalnya jam, katakanlah yang paling cepat 6 jam, berarti kan kalau jam jam berapa itu? Jam 3 lah katakanlah. 6 jam berarti kan jam 9 aku baru bisa ambil sampel. Sampel yang apa efluennya. Yang udah dihasilkan Ya, dari terus aku harus laundry tersebut. dari itu kan aku harus hitung COD-nya. Nah, ngukur COD kan ya paling enggak 2-3 jam. Berarti 2-3 nge-lab jam. juga ya, Mas? Nge-lab 2-3 jam berarti kan at least aku jam 12 baru selesai. Itu untuk yang 6 jam, untuk Iya, yang iya. 12 jam. Jadi dulu itu kita nge-lab itu sampai subuh. Oh, tapi nggak ditutup Mas labnya? Dulu nggak Dibuka ditutup, 24 jam dibuka. ya berarti? Khusus untuk yang tugas akhir dibuka. Oh, iya, iya. Dulu nge-lab sampai subuh. Jadi ya udah kita ya ya Makan di sana. ya tidur di sini, tidurnya di depan RBC gitu kadang kalau nunggu, kadang kita tidur di lab. Kan lab ada sofanya kan dulu. Sofa kecil gitu kadang gantian. Ya kayak gitu ya. Jadi memang 2 semester akhir itu, karena 2 semester akhir ini kita tidak bisa terlalu apa ya, kita udah fokus ke kelulusan, akhirnya di semester 1 sampai 6 ini memang benar-benar kita manfaatkan untuk, kalau dulu aku BEM, dulu aku aktif di BEM ITS, Oh, iya, iya. ada yang aktif di BEM fakultas, ada yang di himpunan, terus dari situ kan banyak program-program kan. Kalau kenapa kok aku milih BEM ITS pada saat itu? Aku dulu di BEM ITS di Hublu, hubungan luar. Jadi kita keliling keluar ITS. Jadi aku ke UI, ke ITB, Benchmarking ya gitu-gitu kita ya, Mas? benchmarking sama BEM lain. Iya, iya. Jadi kita berkunjung ke KM ITB, kita berkunjung ke KM UI, terus ke Polban, Politeknik Bandung, terus ke UII Jogja, kalau nggak salah ke UGM kayak gitu. Jadi kita 1 tahun kepengurusan itu kita keliling ke Ngeliling. banyak. Iya, iya. Tapi itu juga membuat kuliah jadi keteteran sih. Iya sih. Jadi apa, berusaha manage waktunya ya, kalau misalnya memang lagi di luar ya sebisa mungkin tugas sudah selesai. Atau kalau misalnya memang tugas belum selesai ya kita harus sadar kalau ya sambil keliling itu kita sambil Ngerjain ya, kerjain ngerjain di bis tugas gitu. ya. Kayak gitu-gitu sih. Ya bertemu sama teman-teman di luar ITS tuh yang apa ya, membuka sudut pandang baru ya kalau sekarang, point of view baru kalau anak sekarang ngomong. Jadi point of view-nya teman-teman ITB, point of view-nya teman-teman UI atau UNJ, Universitas Negeri Jakarta itu ya beda sama kita. Arah pembangunannya apa, arah ilmunya juga beda dengan kita gitu. Pasti banyak sekali ya Mas yang didapatkan itu kalau Banyak selama. banget sih. Itu ya salah satu yang buat ya ngelatih kepemimpinan juga di situ. Jadi kan karena kan ya mau nggak mau suatu saat kan kita pasti jadi pemimpin kan. Selain pemimpin dalam rumah tangga ya. Ah, iya, Suatu saat kan ya kita berkarir kerja kan pasti jadi pemimpin kan suatu saat. benar. Jadi ya itu kalau misalnya sudah dilatih dari sejak mahasiswa sih itu akan lebih bagus. Oke, oke. Menarik banget ya, itu tadi kayaknya bisa jadi quotes of the day deh yang sebagai pemimpin. Oke. Nah, mungkin nih Mas, masih terkait tackling sendiri. Nah, ini kan Mas udah lulus S1 tackling nih. Nah, terus gimana sih Mas menerapkan ilmu-ilmu dari tackling sendiri, mau itu dari bidang organisasinya, manajerialnya yang tadi di BEM atau mungkin di mata kuliahnya sendiri, itu untuk di awal karir Mas gitu. Oke. Pertama sebenarnya kita harus tahu diri kita sendiri dulu. Kita strength sama weakness kita ini apa. Jadi semisal kalau dari, jadi kan gini, strength misalnya nih, strength kita itu kita bagus dalam
bagus dalam berkomunikasi dengan orang lain gitu. Ya berarti itu yang maksudnya gimana ya? Berarti itu yang akan kita lakukan ketika kita mendapat masalah misalnya, atau kita bagus dalam mengolah data tapi kita nggak bagus dalam komunikasi misalnya. Jadi strength point dulu itu yang kita kuatkan, lalu baru weakness-nya ini kita perbaiki. Karena ya tetap sehebat-hebatnya kita memperbaiki weakness ini nggak akan bisa lebih baik daripada orang yang memang secara alami atau sudah memiliki anugerah kelebihan strength tadi. Betul. Tidak akan bisa lebih. Ya hampir mirip, tapi ya saya yakin tidak akan bisa lebih kayak. Jadi ketika bekerja ya karena strength point saya ini di project management, ya sejak kalau nggak salah ada mata kuliah juga ya kalau Iya, jadi ada. itu pilihan atau wajib? Wajib. Oh wajib ya. Karena strength pointku itu di project management, jadi aku kurang bagus kurang telaten dalam mengolah data. Kan ada nih yang telaten dalam mengolah data, jadi misalnya lagi desain alat itu dia bisa sampai Ya teliti banget ya gitu teliti ya, banget. Jadi perhitungannya aku nggak terlalu bisa seperti itu. Jadi tapi biasanya pasti dia dalam project management juga nggak terlalu. Jadi kalau aku tuh membagi ilmu itu jadi dua, yang apa manajerial sama yang apa ya istilahnya kita ngomong analis yang bukan analis ya, apa yang kayak analytical yang mendalam sama yang manajerial. Kalau kita memang strength point kita di analytical, ya nggak perlu maksa untuk mengambil mengambil posisi yang manajerial, karena manajerial itu kelihatannya mudah, ya sama sih orang manajerial pasti ngelihat analytical mudah, cuman ngurus data gitu aja kan gitu. Yang analytical juga ngomong manajerial cuman ngatur-ngatur gitu aja. Semuanya terlihat mudah, tapi ketika dijalani karena itu bukan strength point kita, pasti keteteran. Iya, susah ya jadinya. Jadi yang pertama kenali dulu kita lebih sukanya itu di mana. Kita lebih suka yang biasanya kan kalau saya ngomong yang analytical nih mereka orang-orang yang introvert gitu, yang Yang suka belajar sendiri lah, ya terus ngerjain sendiri lah apa segala macam. Tapi sebenarnya itu nggak ada hubungannya. Dua-duanya bisa sama-sama introvert, dua-duanya bisa sama-sama extrovert. Cuman givingnya aja yang diberikan sama Allah kan beda kelebihannya. Nah itu dulu yang dimaksimalkan, baru ya sedikit-sedikit juga kalau orang analytical juga pasti harus belajar manajemen, karena nanti ketika sudah berada di top manajemen misalnya ya pasti akan butuh kemampuan itu kan. Sekutu bukunya engineer kan, suatu saat kalau misalnya jadi direktur teknik misalnya di suatu perusahaan atau multinasional atau BUMN kan tetap harus bisa memposisikan diri juga, harus bisa memposisikan diri sebagai leader, yang mana leader itu kan juga kemampuan manajerialnya di situ harus bisa lah. Seperti itu. Oke, tapi berarti Mas lebih ke arah project management ya tadi? Kalau aku memang lebih ke arah project management, cuman aku juga sedikit banyak ikut mengetahui ikut menguasai ya technicalnya ya, analytical technicalnya, yang mana misalnya karena aku di bidang environmental company kan, jadi kita kan kita kan sebagai manufaktur juga, kontraktor teknik lingkungan, jadi kita supply alat-alat pengolah limbah, alat-alat pengolah air bersih, air limbah, air minum gitu kan. Jadi alatnya semua kan kita buat sendiri. Ya itu mau nggak mau ya harus belajar tentang alatnya itu. Mau nggak mau kita kan harus, jadi dari data laboratorium kita terjemahkan menjadi alat apa yang akan kita pakai kan, sistemnya. Seperti pelajaran PBPAL, PBPAM gitu kan. Kalau inletnya seperti ini, berarti kita harus pakai alat unit apa? aja, Pakai unit apa? Misalnya sluts-nya itu mengapung apa tenggelam. Kalau misalnya ngapung, berarti harus pakai dissolvent flotation misalnya. Kalau tenggelam harus pakai lamela atau pakai sedimentasi.
Itu kan ya kita sedikit banyak harus tahu itu. Iya, harus tahu juga. Basic knowledge-nya harus tahu. Nah, dari situ kan kita kembangkan karena ya mau nggak mau kan Mbak, karena Udah karena bergeraknya di bidang karena environmental iya, banget ya soalnya. karena memang kita usahanya di situ ya kita harus tahu semua, terpaksa harus tahu semua. Oke. Seperti itu. Mungkin aku juga penasaran ya Mas. Mungkin juga teman-teman Envitalk di sini tuh penasaran kan kita nih kalau misalkan kata orang-orang nih anak teknik nih ya Mas, S1 teknik itu bisa lanjut S2 ke mana aja gitu kan Mas. Nah, misalkan kayak nggak harus ke teknik lagi juga bisa, kita bisa ke hukum kemana aja. Nah, kan kalau saya lihat juga Mas ngambil biologi ya Mas. Iya. Nah, itu kenapa tuh Mas kira-kira kayak dari S1 teknik lingkungan terus jadinya ngambil biologi? Nah ini kalau 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 apa kata dosen-dosen biologi, aku kebalik sebenarnya. Oh iya, Harusnya biologi dulu. biologinya S1, S2-nya teknik lingkungan. Cuman aku punya cara berpikir yang beda. Ya nggak tahu sih, mungkin ada yang nggak setuju juga. Jadi mostly orang itu kalau di dunia, kalau bukan dosen ya, kalau bukan akademisi maksudnya. Iya. Mostly kalau di dunia profesional itu mereka ilmunya itu akan semakin wide ya Pak, akan semakin umum. Jadi misalnya awalnya teknik lingkungan, lalu ke S2-nya biasanya manajemen lingkungan Iya. atau manajemen sumber daya air, manajemen apa, lalu S3-nya nanti ke manajemen human resource gitu misalnya atau manajemen apa atau apa. Kalau aku malah pinginnya seperti dokter. Ya karena mungkin aku dulu pengennya jadi Spesialis dokter ya. gitu ya. Ya, jadi semakin spesialis semakin kecil Mengerucut semakin ke kecil. bawah gitu, mengerucut Agar ke karena tujuanku agar suatu saat tuh orang kalau mencari orang yang spesialis A taunya cuma namaku Denian gitu. paham. Tujuannya seperti itu. Jadi makanya kenapa kok aku ambil S2 biologi, pengennya S3-nya itu mikrobiologi atau apa, jadi yang lebih Ngerucut lagi. dalam lagi, ada mikrobiologinya tapi yang khusus mikrobiologi pertanian misalnya atau mikrobiologi kelautan atau mikrobiologi air. Ya gitu. Jadi pengennya semakin mengerucut kalau aku. Jadi bukan yang semakin wide tapi yang semakin Spesifik ya ya. tumpeng kebalik lah. Kalau orang kan biasanya kalau aku tumpeng gini, tumpeng semakin ke atas semakin mengerucut, semakin seperti tumpeng. Kalau orang-orang kan tumpeng kebalik. Oh, iya. Awalnya pengetahuannya kecil, pengennya semakin membesar. Gitu. Oke. Ya bisa aja sih kalau dari teknik lingkungan itu sebenarnya kita cukup apa ya, cukup banyak sih jurusan yang masih relate sama kita. Bisa kemana aja ya Mas? Bisa kemana aja, bahkan kita misalnya kita mau ke teknik mesin juga bisa. Sebenarnya ya, kalau teman-teman yang nggak sadar ya, Iya. teknik ya mesin bisa. misalnya kita Energi, belajar tentang konversi. energi, konversi energinya, kita mau belajar tentang misalnya nih pengolah limbahnya, alatnya supaya kita buat mechanical, Lebih efisien. kita belajar mechanical-nya supaya lebih hemat energi, atau ke teknik elektro juga bisa. Karena kan teknik elektro kita bisa belajar mikrobiologi yang menghasilkan listrik misalnya. Elektrolisis Ya gitu. elektrolisisnya dan segala, terus kita bisa ya apa elektrolisis untuk apa koagulasinya itu, elektrokoagulasi itu kan di teknik elektro bisa. Jadi nggak harus terbatas S1 teknik lingkungan, S2 teknik lingkungan, S3 teknik lingkungan, nggak harus seperti itu. Iya. Justru malah aku pernah dengerin podcastnya siapa yang dosen, siapa tuh lupa aku namanya, dosen yang sekarang ngajar di Norwich University itu loh, siapa sih lupa. Oh, Bu Wawa ya. Bukan, dosen, dia lulusan ITB. Oh. Jadi dia tuh S1, S2, S3-nya tuh nggak relate. Hmm. Sama sekali nggak relate. Saya lupa namanya. Tapi itu memang kalau hal seperti itu kurang diterima sih di Indonesia. Dari segi sertifikasi dosennya ya. Tapi kalau di luar negeri itu sangat dihargai. Jadi misalnya S1-nya teknik lingkungan, S2-nya teknik mesin, S3-nya mungkin teknik material gitu misalnya. Itu kan nggak nyambung nih. Atau S3-nya belajar mikrobiologi gitu, atau S3-nya belajar itu, jadi kayak itu kalau kita ngomong itu multidisiplin. Iya. Jadi kalau di luar negeri, di luar Indonesia,
orang dengan multidisiplin tuh lebih dihormati, kata dia. Lebih dihargai karena berarti punya banyak point of view. Ketika menangani satu kasus, satu study case itu kita punya banyak point of view. Kita mau pakai pendekatan ilmu teknik lingkungan atau mau pakai pendekatan ilmu teknik mesin atau kita mau pakai pendekatan ilmu teknik apa gitu. Itu gunanya multidisiplin ilmu seperti itu. Jadi punya banyak point of view sehingga ketika memberikan pengajaran ke murid-murid tidak terpaku hanya satu penyelesaian. Ya bisa dilihat dari sudut pandang yang Ya, berbeda. ya sebenarnya itu kan jalan pilihan masing-masing ya. Ada yang memang mau spesifik itu ya tidak ada masalah juga. Tapi kalau mau iya, Multidisiplin juga boleh gitu ya, Mas. iya multidisiplin. Sebenarnya kan itu kayak kayak kita main game aja sebenarnya kuliah itu. Kita Jadi, mau nentuin arahnya kemana iya, kita gitu mau ya. jadi karakter yang seperti apa kan gitu. Misalnya kita main game dulu kan, kita sekarang teknik lingkungan, terus kita nanti mau ilmu kita yang selanjutnya apa, mau ke hukum juga ada hukum lingkungan, masih Iya. nyambung juga. Masih nyambung. Mau ke hukum, nanti S3-nya mau yang lain misalnya apa. Ya ini sih semua ya tergantung kebutuhan aja. Jadi jangan sampai pekerjaan itu menjadi penghalang untuk belajar ilmu baru. Kalau memang butuhnya ilmu yang kira-kira nggak relevan sama teknik lingkungan, selama nanti bisa dihubungkan atau kita masih Benang bisa menemu benang merahnya, kita bisa connecting the dot ilmunya itu ya nggak ada masalah. iya, iya. Nah, kalau masih terkait karir nih ya, Mas. Iya. Kan kalau misalkan sekarang nih banyak banget kita sering dengar tentang green jobs nih, Mas. Oke. Nah, kan sebagai anak teknik lingkungan ya, Mas. Saya juga kayaknya tuh tertarik gitu, Mas. Soalnya kan kata-kata green jobs dengan tackling tuh kayaknya selaras banget ya, Mas. Iya. Nah, jadi menurut Mas sendiri peluang green jobs untuk di jurusan tackling ini seperti apa, Mas, ke depannya? Ya itu kalau green jobs itu sebenarnya pekerjaan kita harusnya. Harusnya pekerjaan kita. Jadi cuman green jobs ini kan sebenarnya kan di semua pekerjaan itu ada bisa di-greenkan dalam tanda kutip ya. Bisa dihijaukan. Misalnya green economy atau Green building, green green building, green construction, green manufaktur, ya kan. Apapun tuh bisa dihijaukan. Nah, sebenarnya kan itu opportunity bagi kita. Kalau teman-teman bisa membaca itu sebagai lulusan teknik lingkungan, kita kan punya sense of environment yang lebih tinggi daripada jurusan lain. Kita nggak hanya ngomong tentang industri atau pekerjaan atau mesin yang handal, tapi kan kita juga ngomong masalah efisiensi. Karena sebenarnya kalau kita ngomong green, seharusnya kan itu berhubungan sama efisiensi. Jadi semakin efisien semua hal ya, misalnya efisien ekonomi, efisien secara keuangan, efisien secara listrik, efisien secara gerak. Misalnya kalau motornya geraknya lebih efisien itu kan pasti hubungannya sama uang. Kalau efisien secara listrik berarti kan lebih hemat uangnya. Semua hubungannya pasti sama efisiensi, ya kan? Dia lebih green sudah pasti lebih efisien. Kalau lebih efisien pasti secara ekonomi lebih hemat, kan gitu. Itu semua hal bisa kita hubungkan ke sana. Nah, sense of environment, sense of efisien ini seharusnya kita sebagai anak teknik lingkungan tuh lebih peka. Contoh misalnya kalau misalnya gimana ya, kita penggunaan lampu misalnya. Penggunaan lampu misalnya kita bisa kalau kita green arsitektur kan ada bukaan-bukaan cahaya gitu kan, supaya kalau siang ini kita nggak butuh lampu, nah kan bisa dihitung nih. Tapi kan harus dihitung juga panas dinginnya. Nah sebenarnya kan yang bisa ngitung kan kita bisa ngitung suhu ruangannya berapa, kita bisa ngitung lumennya lampu berapa, lumen lampu ini
berapa lumen itu menghasilkan panas berapa, kalau lampunya berapa, nanti kan dihitung sama AC. Iya. Oh, berarti kita bisa lebih hemat secara rupiah karena ujung-ujungnya harus harus bukan money oriented ya, harus efisiensi Iya, harus efisien efisien. oriented ya. Iya. Ya di tengah ekonomi global yang seperti sekarang, Hmm. kalau kita bisa memberikan efisiensi terhadap suatu sistem yang sudah berjalan itu nilai plus. Nah, Apalagi ya. green job itu di situ. Ya, apalagi bukan soal terkait efisiensi secara teknologi aja ya Mas, mungkin juga karena kita terus berkembang ya Mas, Ya, untuk apalagi populasi gitu segala macam ya, itu kan berkaitan erat dengan kayak kalau misalkan di ekonomi mungkin ada scarce resources gitu-gitu ya Mas, dan itu kan dari tackling ya Mas, dari sisi tackling yang harus ya, kayak bisa membuat resources yang ada itu berkelanjutan sampai generasi seterusnya betul. gitu ya Mas. Ya sustainability kan. Sorry Mas. Ya. Ya itu kan berhubungan sama sustainability kan. Jadi jangan sampai misalnya kita pengen pengen efisien tapi ternyata alat yang kita pasang atau sistem yang kita provide atau bangunan yang kita bangun itu nggak sustain. Pasti ya goals utamanya kan sustainability. Goals utama dan ini kan goals ini kan kalau nggak salah di awal tahun 2000 kan sudah digaungkan sama sama United Nation kan, sustainability kan. SDGs gitu. SDGs itu kan ada berapa poin itu kan. 27 berapa ya lupa aku. Poin SDGs tuh ya tujuannya kan ke sana sustainability. Nah, jadi tugas green jobs ini sebenarnya membawa kita Arah ke arah sustainability sana itu. sustainability itu. Oke. Gitu. Kalau aku sempat dengar-dengar juga nih ya Mas, kalau PT Guse Strategic Indonesia sendiri itu kan juga bergerak di environmental sustainability nih ya Mas. Ya, Jadi di environmental company. iya, dan itu sustainability gitu kan ya Mas, terkait air limbah, air sendiri dan waste dan sekarang juga energi ya Mas. Nah, pasti ada banyak banget perubahan dari dulu nih Mas, dari awal karir Mas di PT Guse itu sendiri sampai sekarang nih. Eh, apa sih Mas yang boleh di-sharing ke teman-teman Envitalk terkait inovasi-inovasi yang udah Mas lakukan di PT Guse Oke. sendiri? Jadi seiring berjalannya waktu itu karena customerku kan di perusahaan itu mostly itu kan industri kebanyakan 90% itu industri 10%-nya tuh ya apa domestik lah, domestik itu dalam artian seperti apartemen, rumah sakit dan segala macam. Yang 90% kan industri itu pabrik maksudnya, pabrik-pabrik. Sebagian besar itu sekarang karena semakin lama kan lahan semakin terbatas, Iya. sehingga kita perlu inovasi sistem WWTP ya, wastewater treatment plant atau IPAL, dan WTP water treatment plant atau IPAM itu harus makin kecil karena penggunaan lahan itu semakin terbatas yang pertama. Tapi ya ini rumus ini ya, rumus jempolan ya. Kalau alat itu semakin kecil itu semakin mahal pasti, Iya. ya kan? Kan nggak, ini kan rumus project management kan. Kalau mutu, waktu dan mutu, waktu dan biaya ini kan tidak bisa semuanya bagus kan. Sama kalau di teknik itu besar kecil ini menentukan biaya juga. Jadi cuman kan yang kita selalu soundingkan, kita ini PT Guse itu kita ini hadir itu untuk provide solusi gitu loh. Jadi bisa jadi solusi PT A dengan PT B pasti beda walaupun dengan industri yang sama. Misalnya sama-sama industri makanan, katakanlah sama-sama industri pabrik sosis gitu misalnya, atau pabrik ayam gitu, sama-sama pabrik ayam nih, bisa beda. Jadi value kita itu memang yang pertama itu sense of belonging. Jadi kita merasa pabrik customer itu adalah pabrik kita sendiri, sehingga cara berpikir kita adalah cara berpikir owner.
Sehingga kita tidak hanya sekedar masuk ke pabrik orang terus Pak saya jual barang A, Bapak beli ya gitu. Nggak sekedar itu, tapi kita memposisikan diri kita sebagai pemilik dari pabrik sehingga point of view yang kita bawa itu ya point of view owner dari customer. Oh kalau aku pasang ini nanti jadi boros listriknya, jangan Pak, lebih baik Bapak pasang yang ini lebih efisien, Bapak lebih hemat. Sehingga customer itu seperti keluarga akhirnya. Sama-sama ya kalau customernya juga memiliki goodwill yang baik, kita memiliki goodwill yang baik, ya akhirnya jadi bisa apa bisa berteman. Jadi bisa ya ada banyak customer kami yang dulu mantan customer itu sekarang ya jadi berteman. Kalau ke Surabaya ngabari, kalau saya ke Jakarta ditemui, ya kita akhirnya jadi seperti keluarga. Karena syaratnya tadi sama-sama memiliki goodwill yang baik. Kalau kan biasanya image-nya kan kalau kita kontraktor atau apa kan kita yang goodwill-nya jelek gitu ya. Maksudnya kadang ini tantangannya teman-teman ya kalau kalau usaha di apa di bidang ini di bidang environmental company itu kadang banyak perusahaan-perusahaan yang tidak bertanggung jawab di luar sana itu mereka asal-asalan jadi dalam mendesain IPAL dalam mendesain IPAM itu mereka asal-asalan jadi ya yang penting dapat proyeknya gitu banding harga segala macam akhirnya nggak perform nggak mau bertanggung jawab kabur gitu nah akhirnya image itu yang saya sebagai owner pabrik itu ya akan hati-hati kan ini kontraktor ini atau perusahaan ini bonafit nggak kok perusahaan ini kredibel nggak kan gitu jadi value-nya dulu itu yang jadi kita memang punya value yang maksudnya sustainability itu tidak hanya tentang teknologi tapi juga apa namanya nilai-nilai yang kita bawa ini harus berkelanjutan juga maksudnya harus bisa diturunkan sampai ke anak cucu juga ya salah satunya tadi sense of belonging tadi terus tantangannya kan kalau awal tahun 2000 sama sekarang atau mungkin sebelum tahun 2000 kan mungkin ya tadi lahan yang pertama lahannya semakin sempit sekarang terus yang kedua beban pencemarnya semakin tinggi sekarang dibanding dulu karena sekarang kan industri juga berlomba-lomba menciptakan inovasi sesuatu yang lebih murah, lebih enak, ya kan? Akhirnya lebih banyak kontaminan pencemar dari pabrik-pabrik itu. Ya, COD BOD-nya naik, ya kan? Karena lebih banyak chemical yang dipakai di pabriknya atau mungkin bahan bakunya dipakai berulang sehingga kan beban pencemarnya kan numpuk kan. Ya karena mereka harus efisiensi juga kan di industrinya. Hasil dari efisiensi itu kan pasti limbahnya akan semakin tinggi beban pencemarnya. Nah itu tantangannya ke kita. Jadi kita sudah dikasih lahan lebih kecil, beban pencemarnya juga lebih tinggi dibandingkan mungkin 20 tahun yang lalu. Jadi kan sekarang kan pabrik kan juga semakin kecil dan semakin compact kan. Jadi mungkin kalau dulu luas 1 hektar itu produksi hanya contoh misalnya luas 1 hektar misalnya contoh produksi hanya 100 ton per hari mungkin sekarang luas 1 hektar dipaksa untuk bisa produksi 1000 ton per hari berarti kan beban pencemarnya semakin pekat kan berat banget ya kalau ya jadi semakin lama memang ya karena kan faktor apa persaingan dunia usaha yang memaksa industri ya termasuk kita yang sebagai industri second layernya industri itu yang kita memprovide jasa tadi ya kita harus inovasi juga gimana menciptakan alat yang lebih compact tapi tetap efisien secara investasi maupun secara operasional cost. Ya, itu tantangannya di situ. Inovasinya kita belajar terusnya di situ. Jadi buku-buku textbook kita apa Metcalfe dan segala macam itu somehow sekarang sudah tidak relate dalam masih harus tetap kita pakai sebagai landasan fundamental menghitung. Iya, betul. Tidak bisa jadi tetap kalau di teknik itu kita punya fundamental menghitung itu tetap 1+1 sama dengan 2 itu udah pasti. Tapi inovasinya harus kita taati lah. Ya. Kita harus baca juga literasi lain, buku-buku
atau riset-riset yang baru, belajar juga ke luar negeri. Kalau ada pameran-pameran di luar negeri gitu, Coba wajib ikut diikutin. karena inovasi-inovasi dari negara-negara luar itu gila-gilaan. Kan kita nggak mau kan mereka yang masuk ke sini, Iya, kita kita mau. malah jadi penonton aja kan, maunya kan kita yang menjadi pemain di negara sendiri. Jadi kita yang jemput bola ilmunya ke sana, kita belajar, kita sesuaikan sama apa namanya kondisi di Indonesia gitu. Nah, terkait dengan tadi kan Mas sempat kayak ngobrol tentang value-value-nya yang tersirat ya Mas, seperti responsibility Iya. dan lain sebagainya. Nah, apa sih yang sampai sekarang nih Mas Denny pegang gitu untuk value-value-nya dari masa kuliah sampai karir dan saat ini? eh Satu itu yang saya pegang itu ya, kalau kita, jadi gini, kita apa ya, gimana bahasanya, kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Jadi kalau ya kita sebagai desainer atau sebagai provider atau sebagai kontraktor gitu kan, kadangkala kan kita juga gagal kan Mbak. Ada gagal itu kan banyak faktornya nih, tapi kan ya ada yang karena customernya tidak jujur, limbahnya ternyata tidak sesuai, ada yang gagal karena kesalahan kita menghitung, ya kan manusia kan kadang juga khilaf, salah hitung apa segala macam. Kita harus berani mengakui kesalahan itu dan bertanggung jawab. Bertanggung jawabnya ya dalam artian saya sering misalnya saya salah salah hitung atau perusahaan salah hitung gitu, ya kita berikan alat free ke mereka untuk menyelesaikan permasalahannya. Ya memang itu memangkas keuntungan dari perusahaan. Tapi itu akan memulihkan nama baik kita di depan customer. Karena eh, kalau teman-teman tahu, para owner-owner pabrik ini mereka saling kenal. Jadi Jadi jangan, mouth to mouth gitu ya? betul, jadi pemilik-pemilik perusahaan ini saling kenal. Jadi jangan dikira misalnya kita membuat masalah di perusahaan A terus kita pindah ke perusahaan B, itu bosnya nggak kenal, belum belum tentu. Iya, iya. Jadi misalnya ini kadang-kala kan kalau teman-teman ini yang baru mulai karir, ini kalau kita ngomong karir ya, mereka berkarir di perusahaan A terus nggak perform, mereka butuh loncat pindah ke perusahaan lain gitu. Jangan salah loh, bisa jadi mereka saling kenal. Bisa jadi ketika kalian melamar kerja di suatu tempat lalu tidak diterima, alasannya bukan karena kalian nggak pinter, Karena ada track record karena yang mereka dulu gitu karena ya? karena pemilik perusahaan itu tahu track record kalian di perusahaan yang lama yang ternyata itu punya temennya, Iya, iya. sehingga ya mau kita sebagai profesional atau pengusaha, ya ketika kita melakukan kesalahan kita harus berani minta maaf dan Bertanggung kita jawab. bertanggung jawab, responsibility. Oke Pak, saya memang salah, apa yang saya bisa lakukan untuk mengganti kesalahan saya, atau apa yang bisa saya lakukan untuk memulihkan nama baik saya, atau untuk sebagai permohonan maaf saya harus gimana. Kalau sebagai karyawan atau profesional ya itu yang dilakukan ya apa nih Pak, misalnya saya salah hitung sehingga menyebabkan perusahaan rugi, baik Pak, saya siap menanggung kerugiannya misalnya. Itu perusahaan juga nggak sampai hati sih, sampai wih sekian puluh juta, sekian ratus juta masa kamu tanggung kan. Tapi kan dari apa namanya, goodwillmu itu kan kelihatan, mentalitimu tuh beda. Oke Pak, saya siap ganti tapi saya nggak bisa ganti semua. Misalnya saya mau cicil sampai 5 tahun misalnya atau 2 tahun. Atau saya siap apa atau gimana. Atau saya carikan project baru Pak yang punya keuntungan lebih dari itu misalnya. Ya itu tinggal bahasa komunikasinya kan. Tapi kan yang penting menunjukkan goodwillmu. Menurutku itu yang nomor satu sih. Jadi apa namanya, jika salah berani bertanggung jawab, jika memang benar ya nggak boleh besar kepala gitu. Misalnya benar dalam artian ketika sukses melakukan suatu project atau sukses dalam sebuah pekerjaan ya enggak, ya alhamdulillah gitu.
Harus tetap humble, Ya harus tetap humble. Tapi rendah ketika hati gitu ketika ya. melakukan, biasanya kan orang kalau melakukan kesalahan mereka denial, mereka Iya. wah itu loh. Kebanyakan pasti menyalahkan Menyalahkan, orang lain. iya, menyalahkan orang Kebanyakan lain. pasti menyalahkan orang lain. Hmm, Kenapa nggak kita koreksi dulu? diri kita Iya, sendiri. hitungan kita udah benar belum? Kalau kita orang teknik ya, hitungan kita udah benar belum? Kok sudah benar kok? Terus apa yang salah ya? Keadaannya gimana segala macam. Jadi kita harus tidak melihat pohonnya, tapi kita harus melihat hutannya lah. Termasuk dalam sebuah permasalahan itu kita harus lihat hutannya, perspektifnya. Ini kenapa kok bisa ada masalah ini gitu loh. Jangan cuma lihat pohonnya, oh ini gara-gara orang ini nih, gara-gara orang ini nih gitu. Nggak cuma saling menyalahkan, tapi pasti ada penyebab-penyebab pendukungnya lah. Dan kita harus berani minta maaf kalau memang ternyata memang salahku. Ya Pak, mohon maaf kita nggak perform, kita salah. Jadi konsekuensinya apa ya harus kita terima. Kayak gitu. Menarik banget ya tadi pembahasannya dari Mas Denny. Nah, mungkin mau lebih ke dive terkait semua achievement yang udah Mas Denny raih nih ya selama ini sendiri. Nah, itu tuh sebenarnya apa sih end goal-nya Mas Denny nih untuk kehidupannya Mas Denny sendiri nih? Kan tadi udah kayak agak berat gitu ya, jadi kita tambah berat lagi nih. End Mungkin goal-nya teman-teman di sini kayak mau belajar dari Mas Denny atau apa ya end semacam. goal-nya ya? Eh, Sebenarnya kalau dibilang achievement itu ya nggak juga sih Mbak, karena cuman berusaha untuk menyelesaikan menyelesaikan tanggung jawab aja. Jadi apa ya nanti semakin semakin kita berproses kan semakin banyak tanggung jawab yang harus kita emban kan. Jadi ya end goal-nya itu sebenarnya kalau saya tuh end goal-nya pengen hidup yang damai aja sih Pak. Hidup damai, tenang, yang ya ada damai tenang itu kan banyak ya jadi ya. Ya mungkin secara finansial itu cukup. Ya bukan berarti harus yang apa berlimpahan banget gitu ya. Ya memang ya kalau berlimpahan itu cukup ya. Karena cukup Tergantung orang ya cukup masing-masing ya ya. makanya cukup kan kalau damai itu kan karena kita punya uang ribuan triliun belum tentu damai Iya, hidupnya. Tapi ya bukan berarti kalau nggak punya uang juga damai kan juga nggak juga. iya. Jadi ya pengen hidupnya yang damai. Kalau Eh, sekarang emang kenapa Mas nggak ada? Ya sekarang kan maksudnya ya kita kan masih berjuang untuk apa? Masih banyak mimpi-mimpi Oh yang iya, iya. Kejar gitu harus ya. dikejar itu. Terus ya kadang kita lihat kondisi sekitar juga kok kayak gini ya, kok Ada iya ada keresahan-keresahan terus. keresahan-keresahan kok nggak, harusnya kan nggak seperti ini, harusnya kan nggak seperti itu gitu ya, menurut idealisme kita kan masing-masing punya idealisme ya. Iya. Ya pengennya sih goalnya ya kita, kalau saya pribadi sih goalnya pengen pengen jadi apa ya, jadi orang yang bermanfaat lah buat, paling nggak dari segi keilmuan saya buat negara ini lah. Jadi nggak cuman bisa bermanfaat di perusahaan atau di organisasi, tapi bisa bermanfaat juga Untuk negara. di negara ini, karena ya mungkin menurut idealisme saya sekarang ini sebenarnya banyak permasalahan yang diselesaikannya itu caranya simple sebenarnya, cuman kok nggak diselesaikan ya, atau apa ada faktor lain yang membuat ini tidak bisa selesai. Iya, iya, iya. Itu yang membuat saya penasaran. Kayak gitu. Oke, kita dukung Mas Denny terus lah ya pokoknya ke depannya. Nah, ngomong-ngomong soal tadi tuh Mas, kan Mas pengen sepertinya kayak membangun Indonesia yang ke depannya gitu ya Mas, yang lebih sustain atau berkelanjutan dengan Iya. ilmu yang Mas Denny udah punya nih Iya. Mas. Nah, kalau kita bahas secara makro nih Mas. Nah, kan tadi kan kita udah sempat ngobrol juga tentang perjalanan dari S1-nya Mas sampai dengan karir Mas di PT Guse. Nah, itu
aku penasaran nih, pasti teman-teman Envitalk juga pada penasaran. Kalau misalkan sudut pandang Mas Denny sendiri terkait Indonesia nih, strategi Indonesia dengan adanya apa ya, gaungan-gaungan seperti lingkungan berkelanjutan, dan sekarang kan kayak lagi gempar-gemparnya kan ya Mas Indonesia untuk kayak transisi energi bersih dan segala macam. Nah, point of view Mas Denny terkait hal tersebut tuh apa? Kalau saya sih sangat mendukung ya, sangat mendukung asal tidak ya sangat mendukung dengan catatan side impact-nya atau side effect-nya ya kalau bisa seminim mungkin lah. Karena setiap transisi sesuatu ya setiap ada perubahan sesuatu yang besar apalagi ya itu pasti impact-nya kan pasti besar. Dampaknya pasti besar. Nah, kalau bisa ya kita pikirkan caranya impact-nya yang nggak terlalu besar lah. Contoh, kita misalnya sesimpel kita pengen transisi dari mobil dengan bahan bakar minyak ke listrik, Ya. misal. Ya kita harus ngelihatnya secara sudut pandang yang luas ya. Jadi, apakah benar carbon footprint-nya itu lebih bagus mobil listrik daripada mobil BBM? Jangka waktu berapa? Nah, terus apakah hanya bisa berdiri sendiri mobil listrik dan mobil BBM ini? Nah, kalau misalnya mobil listrik tapi pembangkitnya masih batu bara kan ya sama saja. Berarti kan source of electricity-nya kan juga masih tidak hijau kan gitu loh. Berarti kan semuanya kan harus jadi satu kesatuan kan. Jadi satu kesatuan. Terus misalnya nanti limbah baterainya bagaimana? Apakah sudah ada recycle atau daur ulang baterainya? Lalu source of nikel sama timah dan segala macamnya dari mana? Tambangnya bagaimana pengelolaannya? Jadi saya bukan yang melarang adanya tambang nikel, tambang timah gitu enggak, karena kita tetap butuh. Karena mau gimana kan ya itu sumber daya alam yang memang harus kita manfaatkan. Cuman responsibility-nya gimana? Karena kajian AMDAL-nya gimana di tambang itu? Apakah sudah ada aturan-aturannya kan kalau misalnya kapasitas tambang sekian berarti minimum areanya sekian segala macam kan. Mungkin kan itu akhirnya takes time kan. Tapi kan lebih sustain daripada kita shortcut melakukan sesuatunya tapi dampak lingkungannya lebih besar kan gitu. Sebenarnya tambang itu ya dari dulu, dari zaman 50 tahun lalu, 100 tahun lalu tambang ya sudah ada. Hanya kan ini sustain nggak tambangnya, dampak lingkungannya besar atau kecil. Karena kan ini bagian dari transisi energi kita kan. Karena mau nggak mau kan semua negara ke sana. Gitu. Terus kembali lagi ya kita harus mikir secara ekonomi, manfaatnya gimana, secara sosial juga menguntungkan atau merugikan masyarakat gitu. Misalnya nih tambang di TTA gitu. Tapi masyarakat di situ tidak mendapat manfaat, itu buat apa? Maksudnya saya sebagai pemilik perusahaan nambang di situ tapi masyarakat sekitar saya tetap miskin, tidak mendapat akses pendidikan, tidak ada akses air bersih kadang. Malah saya pernah baca itu akses air bersih di mana gitu malah tambah keruh sejak ada tambang. Nah, ini kan nggak bertanggung jawab berarti. Sebelumnya kehidupannya baik-baik saja karena kita memaksakan untuk transisi energi ke listrik, butuh bahan baku itu. Akhirnya masyarakat yang punya dampak eksploitasi, akhirnya ada dampak ke masyarakat kan nggak benar. Bukan berarti melarang adanya tambang, tapi ya harus responsibel lah. Menjadi industri yang responsibel gitu. Jadi harus sustain. Ya sustain dalam artian ya tanggung jawabnya juga harus berkelanjutan. Jadi kita berada di suatu tempat itu kan kita harus memberikan manfaat di situ. Jangan malah tambah merusak. Jangan seperti kanker ya. Kita itu jangan seperti sel kanker yang di mana dia hinggap di situ sekelilingnya menjadi rusak. Ya itu yang harus dikaji kan seperti itu. Nah kan
Cuman kan kembali lagi tadi, kenapa sih masalah-masalah simpel seperti ini kok sepertinya susah gitu di apa Diselesaikan diselesaikan. ya. Apakah ada faktor-faktor lain gitu yang menjadi pertimbangan, kan kita nggak tahu. Seperti Mungkin itu. kalau kalau tadi aku sempat kepikiran sedikit ya Mas, Ya. apa kalau misalkan terkait mindset nih, Nah, mindset orang-orang itu sendiri kan ya Mas, kan kita tahu nih kalau perusahaan apa aja gitu yang bergerak di bidang lingkungan itu kan emang kita harus punya mindset ke depan kalau kita tuh emang mau membantu kan Mas, ya. untuk mensejahterakan masyarakat lah, terus ada terkait ESG-nya juga, Betul. environment, social governance-nya juga kan Mas. Nah itu gimana sih cara menanamkan mindset, apalagi untuk saya nggak bilang warga-warga plus 62 ya, tapi kayaknya tuh kayak kalau di Indonesia sendiri nih penanaman mindset responsibility ini agak susah ya Mas kelihatannya. Ya. Jadi menurut Mas Denny gimana nih? Iya betul. Bahkan kalau di dunia usaha seperti saya yang di bidang environmental company itu kadangkala pembangunan WWTP, IPAM itu nggak urgent buat industri. Ngapain aku harus keluar uang banyak hanya untuk membuat jamban misalnya tanda kutip. Iya. Jambannya pabrik kan. Ini hanya untuk membuat jamban. Saya buang langsung ke sungai kan juga nggak ada masalah gitu. Saya nggak harus keluar uang. Banyak perusahaan yang masih seperti itu. Banyak perusahaan yang masih jangankan seperti itu. Ada perusahaan yang sudah memiliki WWTP aja atau IPAL itu kadang masih ada pipa-pipa siluman yang langsung ke sungai. Itu kenyataan di lapangan seperti itu. Jadinya kan ya loh, sudah ada ini ya karena kosnya tinggi WTP karena jenis industrinya memang industri yang ketat, marginnya segala macam, tapi kan ya tidak dibolehkan juga sebenarnya. Iya. Ya kalau kira-kira jenis usaha ini memang sudah tidak relevan secara keuntungan ya lebih baik ditutup kalau saya daripada berdarah-darah bleeding loh lalu merusak yang lain seperti sel kanker tadi kan. Ya buat apa diteruskan seperti itu ya. Menanamkan mindset ESG itu sebenarnya sama seperti kita menjaga kesehatan sih sebenarnya. Dampaknya itu nggak terasa sekarang. Jadi ya buat apa sih orang tiap pagi lari terus mereka repot-repot angkat beban di gym atau di rumah nyempatkan 30 menit 1 jam setiap hari, nyempatkan jalan 10.000 langkah 20.000 langkah. Dilihatnya kan efeknya nggak sekarang. Akhirnya orang yang tidak olahraga kan 30 tahun lagi sudah pakai kursi roda, sedangkan yang olahraga masih bisa Masih kuat. masih bisa lari, terus bentuk tubuhnya juga beda, lebih awet muda segalanya. Itu sama seperti ESG. Kalau misalnya perusahaan-perusahaan ini menerapkan ESG ya dampaknya ya tidak hanya kepada perusahaannya tapi juga kepada orang di sekitar perusahaannya ini akan merasakannya itu nggak sekarang sebenarnya. Karena ESG ini kan juga mengatur tentang efisiensi kan. Nah kalau misalnya perusahaan katakanlah efisien nilainya misalnya nominalnya kecil katakanlah hanya berapa misalnya omsetnya hanya 1/10 omsetnya atau mungkin bahkan hanya 1/100 atau 1/1000 omsetnya per tahun, tapi kan dikalikan dikalikan misalnya kita ngomong secara ekonomi dikalikan 10 tahun 20 tahun kan sudah terkumpul dana yang lumayan untuk dia bisa ekspansi bisnis atau apa. Itu kan side effect dari ESG juga positifnya. Jadi lebih efisien, lebih apa, terus dampaknya dari lingkungan juga lebih bagus. Ya itu yang ya mindsetnya harus seperti ya kita ESG ini sama seperti kita olahraga, memang ya berat, memang ya painful lah di awal. Kita harus mematuhi peraturan-peraturan yang menurut kita ngapain sih ganggu aja gitu. Tapi nanti ketika kita sudah terbiasa ya justru akan terlihat bedanya mana perusahaan yang sudah menerapkan ESG, lebih sehat gitu. mana yang belum. Pasti perusahaannya lebih sehat yang sudah menerapkan ESG. Saya yakin pasti jauh lebih sehat. Baik secara ekonomi, baik secara finansial,
baik secara sosial, karena faktor sosial ini sangat penting loh Mbak. Misalnya nih, ya seperti kita lihat kemarin ada kerusuhan-kerusuhan itu, Iya. ya kan? Kalau perusahaan ini secara sosial bagus, warga malah melindungi. Loh, kamu mau apain ke sini ke sini apa ke perusahaan ini? Mau apa kamu? Kamu LSM mana? Kok mau ganggu perusahaan bapak ini? Pergi. Dipertahanin gitu Malah ya ya malah kayak. karena faktor sosial Iya, tinggi. iya. Malah mungkin tidak akan ada yang demo Hmm. ke perusahaan itu karena faktor sosialnya sudah tinggi. Hmm. Ya itu pentingnya ESG salah satunya itu. Jadi lingkungannya dijaga, sosialnya juga dijaga, dan dua hal itu yang akan menjaga kita ke depan. Oke, berarti ngarahnya emang ke ESG ini ya mas. Memang ke depan semua ngarah ke ESG karena ya mau nggak mau kan kita harus ke lingkungan dan sosial tadi. Ya pokoknya sekarang kita menjaga lingkungan dan menjaga sosial, ke depan sosial dan lingkungan ini akan menjaga kita. Tuh, denger tuh teman-teman gitu. Nah, jadi kita sebagai jurusan teknik lingkungan juga harus benar-benar menerapkan ilmunya ya, Mas. Iya betul. ESG-nya itu juga ya. Jadi kita jangan kayak peduli tentang diri kita sendiri, tapi juga tentang lingkungan sekitar juga ya, Mas. Iya. Ya. Nah, kalau misalkan untuk peran yang bisa dilakukan oleh mahasiswa sekarang Hmm. terkait kedepannya nih kan Indonesia kan pasti kedepannya terkait ESG lah, sustainability dan lain sebagainya itu pasti akan terus meningkat ya mas. Jadi apa sih peran mahasiswa atau peran dari kami jurusan teknik lingkungan di ITS ini bisa lakukan gitu? Peran untuk di Indonesia Iya, sebagai seorang mahasiswa. Gitu. sebagai seorang mahasiswa. Kalau sebagai seorang mahasiswa atau yang yang sudah lulus mahasiswa aja. Iya mahasiswa aja biar nanti Oke. teman-teman bisa menerapkan gitu. Ya kalau sebagai mahasiswa ya eh, yang pasti tetap harus kuliah dengan baik, ya kan. Manfaatkan kesempatan belajar yang kalian miliki ini karena kalau kalian nggak tahu ada ribuan bahkan puluhan ribu atau mungkin ratusan ribu orang yang pengen duduk di kursi kalian sekarang. Tapi dia tidak punya kesempatan. Jadi jadikan rasa bersyukur itu sebagai motivasi kalian dalam belajar karena ya alhamdulillah aku bisa kuliah di ITS, kampus yang bagus, kampus favorit misalnya, jurusannya jurusan favorit karena banyak orang yang bersaing untuk mendapatkan kursiku ini. Jadi itu jadi motivasi utama, rasa gratefulnya tadi loh, bersyukurnya tadi, sehingga kalian kuliahnya akan bersungguh-sungguh. Ya tantangan pasti banyak lah. Saya juga dulu banyak tantangannya ketika kuliah. Tapi ya kalau kalian sudah memulai harus diselesaikan. Apalagi S1 ya. Terus yang kedua, kalau kalian memang concern terhadap lingkungan, concern terhadap ESG atau apa ya kalian suarakan lah. Maksudnya ya jangan takut untuk menyuarakan selama itu positif, selama itu tidak provokatif ya. Tidak provokatif untuk mengundang kerusuhan atau segala macam menurutku tidak ada masalah. Jadi apa ya misalnya kan sekarang kan memang semua apalagi Gen Z ya, Gen Z kan semua sekarang main medsos ya, kita suarakan lah misalnya saya tidak setuju sama apa karena ini merusak lingkungan kan ya itu kan ya fine fine aja. Saya juga sering Menyuarakan nge-repost sering apa masih sering sampai sekarang ya kalau saya lihat ada tambang yang merusak lingkungan atau apa ya saya repost tapi ya harus dengan kata-kata yang baik, jangan maki-maki, jangan kata-kata kotor ya. Saya tahu pekerjaan mereka memang kotor gitu, cuman kita jangan jadi part of them gitu loh. Kita campaign yang baik lah, kita campaign yang baik, kita suarakan yang elegan ya, nggak perlu sampai maki-maki, berkata-kata kotor gitu ya, dihindari lah. Memang kita emosi juga ya kadang ngelihat apa ngelihat yang terjadi di negara kita ini kan kadang kita juga emosi ya karena kok bisa sih kayak gitu aja ikut kesel gitu ikut ya. kesel cuman ya jangan sampai nanti kita malah jadi seperti mereka sama-sama kotor gitu ya kita
mengkampanyekan itu tetap butuh, karena kalau nggak ada yang mengkampanyekan hal baik, akhirnya hal buruk akan menjadi lumrah. Dinormalisasi. Dinormalisasi, hal yang buruk akan dinormalisasi karena kita tidak menyuarakan atau tidak mengkampanyekan sesuatu yang baik, yang benar. Akhirnya yang salah menjadi normal. Kan itu celaka kan Mbak kalau seperti itu. Jadi tetap anak-anak muda harus mengempenkan tentang lingkungan yang baik, yang benar tuh gimana. Terus menurut kalian solusinya gimana? Kalau misalnya punya solusi. Jadi kita buat elegan. Jadi kampanyenya tuh kita buat yang smart gitu loh. Jadi kita hadir kalau bisa mahasiswa itu misalnya kita mau mengkampanyekan, mau kampanye atau mau demo, tapi bukan demo yang bodoh ya menurut saya. Jadi demo yang bodoh itu ya cuma demo menuntut. Tapi kita nggak punya solusi. Menurut saya A, B, C ini solusinya seperti ini. Dan solusinya itu jangan hanya solusi menuntut. Jadi misalnya turunkan apa, harganya turunkan jadi sekian. Ya jangan hanya jangan hanya yang menyenangkan satu pihak, tapi solusi itu harus win-win solution yang kita tawarkan. Semisal, oh tambang ini tutup tambang ini, jangan buka di sini karena ini merusak lingkungan. Ya itu kan berapa orang yang jadi pengangguran di tambang itu. Misal, kan kita harus lihat dari sisi itu juga kan. Betul. Ya memang ini merusak lingkungan, tapi kalau ditutup berapa ribu orang yang nganggur. Ya udah kerja tempat lain aja. Emang seberapa banyak lapangan pekerjaan di Indonesia saat ini? Kamu bisa buka lapangan pekerjaan buat mereka kan. Nah, jadi paling enggak kan tambang ini kalau mau beroperasi berarti maksimal kapasitas sekian atau apa, terus nanti harus melakukan apa. Jadi kita punya solusinya itu solusi yang win-win solution. Jadi perusahaan tetap jalan tapi tidak merusak lingkungan. Lalu kita tawarkan solusi remediasinya gimana, revitalisasi lingkungannya seperti apa, ada yang harus dilakukan tanpa mengurangi kebermanfaatan dari perusahaan itu. Misalnya kita mau demo perusahaan, sesuatu perusahaan ya. Jadi nggak cuma sekedar tutup gitu. Harus kita kaji juga ya perusahaan itu. Iya, kita harus kaji. Misalnya, karena di pulau kecil berarti maksimal kapasitas cuma sekian. Itu udah ada undang-undangnya semua, Mbak. Malah kalau di pulau kecil memang sebenarnya nggak boleh ada tambang ya, berarti harus ditutup. Harus dipindah tambangnya. Seperti itu. Oke, kalau untuk kayak skill set gitu Mas, ada nggak skill set tertentu yang biar nanti tuh pendengar dari Envitalk itu tuh bisa kayak istilahnya belajar gitu untuk skill setnya agar bisa survive di dunia berkarir gitu Mas? Skill setnya itu ya secara global ya, kita kalau berkarir itu yang utama sih menurut saya pribadi itu ya kita harus punya sense of belonging sih Mbak. Sense of belonging itu ya rasa ikut memiliki. Rasa ikut memiliki. Jadi ketika saya kerja di suatu perusahaan ya kita merasa kita ikut memiliki perusahaan itu. Sehingga segala jenis keputusan yang akan kita ambil ya seolah-olah kita adalah pemilik dari perusahaannya. Jadi itu akan nanti mempengaruhi etos kerja kita di situ. Ya selain itu nanti setelah kita punya sense of belonging, kita akhirnya memiliki etos kerja yang baik. Kalau misalnya sebagai profesional ya kita menjadi profesional yang intrapreneur ya. Jadi seolah-olah kita entrepreneur tapi kita karyawan. Jadi kita nanti kalau perusahaan rugi gimana ya? Nanti kalau perusahaan rugi nanti kita nggak bisa gajian, atau nanti kalau kita kirim barangnya telat nanti tagihannya lambat, nanti kita gajiannya mundur, kasihan anak-anak, kasihan teman-teman gitu. Menempatkan di posisi ya, jadi tidak hanya sekedar robot. Karena kan kebanyakan teman-teman yang baru bekerja itu kan mereka seperti robot, kalau nggak disuruh diem, kalau disuruh boleh dikerjakan. Jadi sense of belonging nggak ada. Akhirnya ya hanya orang-orang yang punya
value-value tertentu yang bisa naik sampai ke top manajemen. Sisanya ya Di cuma di situ-situ situ-situ aja. aja karena ya mereka nggak punya value yang bagus. Mereka ya sesimpel mereka nggak punya sense of belonging aja, nggak punya rasa ikut memiliki terhadap perusahaan tempat mereka mengabdi. Seperti itu. Ya take and give lah kita sama apa? Kita sudah take the money dari gaji, misalnya kita sebagai profesional ya kita harus giving something lah. Giving itu nggak cuma sekedar aku selesaikan pekerjaan A, bayar aku selesaikan pekerjaan bayar ya nggak sekedar itu. Kalau itu kan dasar ya, skill dasar yang harus kalian miliki ya kalian harus mengerjakan pekerjaan untuk mendapat gaji kalau profesional. Tapi kan kalau kalian mau jadi orang yang lebih kan kalian harus memberikan lebih. Iya. Ya value-nya tadi itu ikut memiliki, terus memiliki jiwa etos kerja yang bagus sama jiwa entrepreneur yang bagus gitu. Itu kalau sebagai profesional. Iya. Wah, kayaknya kita udah ngobrol banyak banget ya, Mas. Dari awal S1 terus sampai sekarang skill set yang diperluin mahasiswa dan segala macamnya itu. Ya. Nah, nggak kerasa nih udah 1 jam lebih nih ya kayak kita ngobrol. Nah, pasti teman-teman yang lagi nonton juga merasa udah banyak banget nih mendapatkan ilmu dari Mas Denny sendiri. Nah, Ya, amin amin. boleh nggak sih Mas kira-kira kasih closing statement gitu untuk mahasiswa yang lagi nonton sekarang atau penonton setia Envitalk ini? Closing statement ya. Iya, buat teman-teman mahasiswa yang masih mahasiswa, buat teman-teman yang masih mahasiswa di luar sana, baik teknik lingkungan ataupun di jurusan lain, ya semoga teman-teman jadi mahasiswa yang bersyukur dulu, bersyukur bisa menjadi mahasiswa, karena tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk bisa belajar seperti kalian. Manfaatkan kesempatan ini dengan baik karena kesempatan untuk belajar itu mahal. Buat saya pribadi itu juga mahal kesempatan untuk belajar. Lalu yang kedua, manfaatkan sedini mungkin, misalnya kesempatan-kesempatan untuk berjejaring, bernetworking atau berorganisasi, selama itu positif ya coba dijalani lah, coba diambil selama itu positif ya, selama itu positif coba diambil dan tidak mengganggu kuliah. Terus ya mulai miliki lah value-value yang kira-kira ke depan akan membantu kalian dalam berkarir ataupun berwirausaha, karena value itu nggak bisa sekejap untuk kita tanamkan di diri kita, butuh waktu, butuh adjustment. Jadi semisal kalian mau punya value etos kerja yang tinggi ataupun value sense of belonging kayak tadi saya bilang terhadap sesuatu, responsibility itu kan takes time. Itu butuh waktu. Jadi mulai dilatih dari sekarang sehingga ketika nanti dibutuhkan itu sudah ada di dalam diri kalian. Oke, terima kasih banyak Ya. Mas Denny. Nah, mungkin sebelum kita tutup nih ya, kita mau ada sedikit mini games rapid question Oh, gitu. apa tuh? Nah, jadi mungkin Gak aku bakal ditanyain sampah gitu gak kan? enggak kok, ini bukan kuis mata Oh, kuliah kuis. gitu, bukan. Oh iya. Ini kayak terkait personality Mas Denny sendiri aja iya. kok. Timbulan sampah berapa gitu enggak kan? Oh, ya? enggak, Bukan. Oh, enggak iya. nyampe kayak gitu. Nah, jadi nanti ada opsi kayak A sama B, nanti Mas Denny Oke. pilih aja. Oke. Biar nanti penonton juga merasa lebih dekat gitu loh Oke. sama Mas Denny. Nah, kalau Mas Denny disuruh milih nih, mau lebih milih kopi atau teh? Teh. Oh, teh ya, tim teh ya. Iya. Oke. Nah, Tim kalau milk tea saya. Lebih tepatnya. iya. Teh susu ya. Saya suka banget teh susu. Oke. Terus lanjut nih Mas. Soft skill apa hard skill? Soft skill. Lanjut
lanjut, kerja pagi atau begadang? Begadang kalau saya. Oh, aduh. Saya lebih suka kerja malam. Semua hal saya lebih suka malam sih daripada Saya pagi. setuju tuh. Oke, yang terakhir nih Mas. Ya, WWTP atau WTP? WWTP, WWTP. Oh, oke. Air limbah banget nih ya, air limbah mendarat. Karena kalau bisa WWTP pasti bisa WTP, Mbak. Oh, Kalau bisa WTP belum tentu kamu bisa WWTP. Nanti oh gitu bakal alasannya. menjalani. Iya, 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 iya. Iya, 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 oke. Kalau gitu, terima kasih banyak sekali lagi Mas Denny udah bisa menyempatkan waktunya bergabung di podcast kita kali Ya, ini. makasih. Ya, semoga segala ilmunya bisa diterapkan juga oleh teman-teman yang sekarang lagi nonton. Amin. Dan ya jangan lupa juga untuk terus follow IG dari HMTL dan juga YouTube-nya HMTL, subscribe, like, dan share. Dan juga semoga untuk Mas Denny kedepannya bisa terus sukses. Amin, dan amin. segala halnya, segala proyeknya kedepannya bisa Amin, lancar. amin. Ya. Oke. Terima kasih. Ya, makasih.